Izinkan kami memperkenalkan fasilitator kami, Ibu Juliah MPD, dan pengajar praktek kami, Bapak Jainuddin MPDI dan Ibu Yuliana SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A2. Saya Muhammad Subhan dari SD Negeri 2 Darul Laba, Kecamatan Daha Utara. Sebelah kanan saya Asma dari TK Negeri Pembina Daha Selatan. Sebelah kiri saya Jaya Nida dari SD Negeri 1 Pakandaran. Kami JGP Angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching dengan menggunakan alat supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam Bu Asma. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga baik, saya sehat. Alhamdulillah. Hari ini Bapak ingin melakukan coaching nih Pak. Iya. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa yang ingin saya bicarakan dulu dengan Bapak. Boleh Pak? Boleh. Nanti pada saat coaching, saya akan mengobservasi coach dan coacher dan akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah menggunakan alat data dengan baik, kemudian sudah memiliki kesadaran penuh atau fokus, dapat mendengarkan dengan baik, kemudian dapat menggali potensi coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan saya juga akan mendengarkan bagaimana Bapak bertanya kepada coach dan mendengarkan coach menjawab pertanyaan apakah sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak. Jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Sebelum memulai proses observasi, ada yang saya ingin tanyakan dulu Pak, boleh Pak? Boleh. Kompetensi yang ingin dikembangkan itu apa ya Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu adalah kajian penuh, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian juga menggali potensi Bu dari yang saya coaching tadi. Oh, jadi ada 3 yang ingin Bapak kembangkan ya kompetensinya. Dari ketiga itu, apa yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik lagi? Yang lebih spesifik yang akan saya coaching nanti, yang pertama saya mendengarkan aktif, kemudian yang kedua saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik Pak, jadi ada 2 ya Pak ya kompetensi yang akan diobservasi kali ini, yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu seperti apa Pak? Yang saya inginkan indikatornya adalah pemecahan masalah sendiri dengan menggali potensi diri dari coach sendiri. Indikator ketercapaiannya adalah Bapak ingin coach itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Iya. Terima kasih atas jawabannya ya Pak ya. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Siap Bu. Assalamualaikum Pak Subhan, apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah Pak. Oh iya Pak, ini saya ada sedikit masalah nih Pak. Namun saya bingung nih Pak mau cerita kemana. Kalau Bapak ada waktu, mungkin Bapak berkenan mau mendengarkan cerita saya. Saya ada waktu Bu, saya akan mendengarkan cerita Ibu. Silakan kalau Ibu bisa bercerita. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak. Jadi begini, belakangan ini saya mengalami masalah Pak dengan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Jadi kalau boleh tahu apa permasalahan tidak kenyamanan bayi Ibu tadi? Kemudian kira-kira apa harapan Ibu setelah Ibu bisa sharing
jadi begini Pak. Anak-anak saya di dalam kelas itu saya melihat kurang antusias Pak, kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi harapan saya nantinya berbicara dengan Bapak ini, saya ingin mendapatkan solusi Pak. Solusi bagaimana caranya nanti agar, jadi dalam pembicaraan ini saya berharap kita nantinya dapat solusi Pak, agar anak-anak saya itu lebih semangat lagi Pak dalam mengikuti pembelajaran saya. Baik Bu, selain yang Ibu harapkan itu tadi, ada lagi yang lain dari itu Bu, harapan Ibu? Iya Pak, saya mau nanti saya mendapatkan solusi Pak, solusinya bagaimana cara membuat anak-anak bersemangat lagi dalam belajar. Iya Bu, jadi kalau boleh tahu bisa Ibu ceritakan masalah tidak memang Ibu tadi? Begini Pak, saya kan wali kelas 6. Dalam beberapa hari yang lalu saya lihat anak-anak itu kurang semangat Pak dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Oh begitu Bu, kira-kira penyebab yang kurang bersemangat itu apa Bu? Kalau menurut saya ya Pak, kemungkinan pembelajaran yang saya lakukan itu monoton Pak. Oh, pembelajaran Ibu yang monoton, maksudnya monoton seperti apa? Pembelajarannya lebih ke satu arah mungkin Pak. Jadi saya melakukan penjelasan dan memberikan latihan itu saja Pak. Oh, menurut Ibu kira-kira proses belajar mengajar yang bagaimana yang agar tidak monoton Ibu? Kegiatan pembelajaran yang mungkin menggunakan media pembelajaran yang beragam, mungkin ya Pak. Metode ini juga mestinya harus beragam juga sepertinya Pak. Ya tentunya disesuaikanlah Pak dengan kebutuhan siswa, kebutuhan belajar siswa. Tidak bagus Ibu. Lalu apakah selama ini Ibu melakukan pembelajaran yang hanya monoton saja Bu? Ya Pak, saya beberapa hari yang lalu memang melakukan pembelajaran yang agak monoton sih Pak. Jadi permasalahannya Ibu melakukan pembelajaran yang monoton. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar Ibu? Seperti yang saya ceritakan sebelumnya tadi Pak, ya seharusnya sih Pak, saya menggunakan media yang beragam, metode yang berbeda-beda agar bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa Pak. Ya. Sebenarnya Ibu sudah bagus ya. Kemudian dalam pembelajaran yang monoton tadi, kira-kira bagaimana hasil belajar siswa Anda? Ada beberapa siswa sih Pak yang masih kurang maksimal hasil belajarnya Pak. Menurut Ibu penyebab yang hasil belajarnya kurang maksimal tadi apa Bu? Kalau menurut saya ya Pak, kemungkinan karena pembelajaran saya itu monoton Pak, sehingga anak-anak itu kurang semangat, kurang antusias dalam belajar Pak. Saya sependapat saja Ibu, karena pembelajaran Ibu tadi hanya monoton satu arah sehingga siswa Ibu terasa kurang bersemangat Ibu ya, kurang antusias dalam belajar, bahkan mungkin mereka merasa bosan Ibu ya. Untuk itu kira-kira rencana apa yang akan Ibu ambil untuk selanjutnya Bu? Oh iya Pak, ya Pak, saya baru ingat. Agar pembelajaran itu tidak membosankan, mungkin saya akan menggunakan media dan metode pembelajaran yang beragam Pak. Dan mungkin juga menggunakan sumber belajar yang bervariasi seperti itu ya Pak. Betul sekali Ibu ya. Kalau itu apa rencana Ibu ke depan dalam proses pembelajaran Ibu nanti? Iya Pak, saya rencananya sih ada Pak. Rencananya saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagus ya. Ibu sudah ada rencana untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau begitu saya yakin ya, dalam pembelajaran Ibu yang rencanakan
tadi Ibu tentu siswa Ibu, anak-anak Ibu merasa tidak bosan. Bagus sekali rencana Ibu ya. Saya yakin dengan pembelajaran yang Ibu rencanakan nantinya, tentu anak-anak saat belajar bersama Ibu tidak ada lagi yang kurang semangat, merasa bosan ya, begitu ya Bu ya. Iya Pak, jadi nanti saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses Pak. Jadi di sana saya akan melakukan kegiatan pembelajarannya seperti adanya permainan, diskusi kelompok, dan lain sebagainya sih Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita dengan saya ini? Alhamdulillah Pak, saya sudah merasa lega. Saya dapat gambaran bagaimana caranya agar siswa saya menjadi bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Bagus Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan Ibu ya, artinya Ibu malah tidak senang tadi karena siswa Ibu kurang semangat, kurang antusias, bahkan mungkin merasa bosan ya dengan pembelajaran Ibu. Karena Ibu dalam pembelajarannya hanya melakukan pembelajaran yang monoton atau seperti saja ya Bu. Iya Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan, artinya Ibu akan melakukan pembelajaran yang akan datang itu dan lebih bervariasi lagi ya Bu ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi proses ya Bu. Iya Pak, semoga saya bisa melaksanakannya ya Pak. Iya Bu, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya apa yang sudah Ibu bicarakan selama ini dengan saya, kemudian apa rencana ke depan Ibu ini untuk proses pembelajaran agar yang Ibu susun pembelajaran berdiferensiasi tadi dapat terlaksana Ibu? Yang pertama yang akan saya lakukan ya Pak, yang tentunya saya akan membuat EPP-nya terlebih dahulu Pak. Membuat EPP berdiferensiasi Pak. Jadi, yang nantinya akan langsung saya terapkan di dalam kelas saya Pak, agar anak-anak itu bisa menjadi lebih bersemangat lagi pada dalam belajar. Luar biasa Ibu ya, langkah penyelesaian Ibu yang diambil itu sangat bagus menurut saya, dan saya setuju dengan ide Ibu. Itu Bu. Wah alhamdulillah Pak, syukurlah saya sudah merasa lega karena jujur Pak, saya takut sekali hasil belajar anak-anak muda saya itu nanti kurang maksimal Pak. Ya alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Ibu. Pada akhirnya Ibu sudah bisa menemukan yang pertama Ibu merasa lega, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi komitmen Ibu, nih komitmen Ibu ya, yang akan Ibu jalankan nanti rencananya itu seperti apa? Iya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu secepatnya Pak. Jadi setelah saya bisa merancang LPP pembelajaran berdiferensiasi, maka akan saya laksanakan secepatnya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa saya Pak. Iya. Lalu selanjutnya dukungan apa yang Ibu butuhkan? Ini kira-kira Ibu butuh seperti dukungan dalam melaksanakan komitmen Ibu tadi? Iya, mungkin saya nanti akan berkomunikasi Pak dengan rekan sejawat, sama-sama belajar dan sama-sama merefleksi pembelajaran Pak. Jadi yang pasti saya juga meminta bantuan Bapak lah untuk mengingatkan saya tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Ini yang sangat bagus ya. Saya juga siap untuk mengingatkan Ibu. Semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik ya Bu, dan dapat kembali bekerja Ibu dengan penuh suasana hati yang nyaman ya. Kemudian merasa tenang dan nyaman serta anak-anak kembali antusias dengan pembelajaran bersama Ibu. Iya, amin ya rabbal alamin Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, sehingga sekarang saya sudah merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa lebih baik dan bisa memenuhi kebutuhan belajar siswanya. Amin ya rabbal alamin. Iya, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, bagaimana proses pertemuan hari ini berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Dari
saya sudah menggali potensi diri dari coach saya sehingga dia sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahan itu. Iya. Jadi Bapak itu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita ya Pak ya. Iya. Ya, izin ya Pak, saya menyampaikan hasil observasi saya sesuai dengan catatan saya ya Pak ya. Ya sama ya pendapat kita, Bapak itu sudah melaksanakan coaching dengan alur kita, sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, melakukan rencana aksi, dan juga menunjukkan tanggung jawab Pak terhadap dari coaching tersebut. Nah, selain itu juga Bapak sudah memiliki kehadiran penuh, fokus ini dengan mendengarkan apa yang disampaikan coaching. Kemudian Bapak juga sudah dapat menggali potensi beliau dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa yang sudah Bapak lakukan hari ini ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan pada coaching-coaching berikutnya. Amin. Baik Bapak, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan dari kompetensi coaching yang sudah Bapak laksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya ingin membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Jadi Bapak ingin lebih mengeksplor lagi ya pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut agar lebih menggali potensi coaching lagi. Untuk rencana itu kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Yang dapat saya lakukan yang pertama itu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Saya lebih fokus lagi, kemudian saya lebih banyak lagi berlatih untuk bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apalagi Pak? Saya akan melakukan referensi yang lain, Bu, untuk pengembangan saya. Untuk referensi Pak, kapan kira-kira Bapak bisa melakukan referensi tersebut Pak? Sesegeranya, Bu, dalam waktu secepatnya saya akan melakukan hal itu. Baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan cara pertama ya Pak ya, merefleksi diri, kemudian mencari referensi dan latihan dengan teman sejawat. Baik, terima kasih Bapak sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Bapak juga sudah melakukan coaching dengan alur kita dengan baik. Semangat Bapak ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Bagaimana kabar Bapak juga Pak? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Coaching ya, dengan coachingnya ya. Iya Pak, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching. Sebelum yang akan saya bicarakan dengan Ibu, boleh Bu? Boleh Pak, siap Pak. Oke, nanti pada saat coaching ya, antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu ya. Mohon izin, seperti apakah yang Ibu lakukan nantinya itu sudah sesuai alur kita, ada tujuan, ada identitas, kemudian ada rencana aksi serta tanggung jawabnya ya. Kemudian apakah Ibu sudah juga nantinya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu juga akan saya lihat ya Bu ya. Dan juga akan Ibu apakah sudah melakukan aktif gitu kan, kemudian mendengar dengan penuh apakah sudah, kemudian juga coaching nanti ya juga apakah memberikan jawaban dan memberikan pertanyaan sehingga memberikan jawaban sehingga coach ya Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya ya Bu ya. Dan jangan lupa juga diharapkan tuh sesuai dengan prinsip coaching yang
coaching ya Bu ya. Baik, sebelum mulai proses itu ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Iya. Dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang akan Ibu gali Bu? Iya, kompetensi coaching yang akan saya gali atau saya kembangkan Pak nantinya adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Baik. Jadi Ibu ingin memakai 3 tadi ya. Kalau boleh tahu Bu, yang lebih spesifiknya Bu? Iya, yang lebih spesifiknya itu Pak, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Jadi ada 2 ya, yang indikator yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya ya Bu ya. Kira-kira indikator yang tercapainya itu ya bagaimana Bu? Iya Pak, indikator ketercapaiannya itu nanti coach Pak dapat menemukan sendiri atau memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya dengan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya Pak. Jadi indikator yang ingin tercapaiannya nanti ya si coach ya dapat menemukan solusinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan Ibu sampaikan ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Semoga tentunya prosesnya berjalan sesuai apa yang diharapkan ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Siap, saya akan melaksanakan. Iya, semangat Bu. Semangat Pak. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Nida. Waalaikumsalam Bu Asma. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Alhamdulillah sehat juga Bu. Hari ini kita akan berbincang santai saja Bu. Katanya Ibu ada yang mau dibicarakan dengan saya. Iya Bu, ini saya mau curhat sama Ibu tentang masalah saya dalam pembelajaran Bu. Pembelajaran seperti apa Bu? Begini Bu, saya kan kemarin mencoba untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar anak Bu. Tapi pembelajaran tersebut tidak berjalan dengan lancar Bu. Ada sesuatu yang belum bisa saya tangani. Oh, jadi pembelajarannya belum lancar ya Bu. Kira-kira nih Bu, apa yang menyebabkan pembelajaran itu kurang lancar? Kemarin Bu ya, saat saya melaksanakan pembelajaran di kelas itu ada 2 anak yang hiperaktif Bu. Jadi anak ini suka berlari, melompat, bermanja, naik ke atas kursi, berdiri di atas meja. Bahkan ketika pembelajaran berlangsung itu Bu, ada kan 2 anak yang hiperaktif. Jadi mereka ini mengganggu proses pembelajaran. Saya bingung Bu menghadapi kedua anak ini. Jadi hiperaktif ya Bu. Hiperaktifnya seperti apa Bu? Seperti ya Bu ya, anak itu suka lari-lari, kemudian melompat, naik ke atas meja, naik ke atas kursi, bahkan memanjat loker. Itu kan itu bahaya kan. Nah terus ada juga yang masuk ke bawah meja, ke kolong meja sampai mengganggu temannya. Seperti itu Bu. Oh gitu Bu. Lalu apa nih ya tujuan Ibu yang Ibu harapkan dari coaching kita ini Bu? Kira-kira. Saya ingin dapat menangani 2 anak ini supaya mereka bisa belajar dengan tertib, kemudian mereka juga mau melaksanakan tugasnya itu sampai selesai. Iya. Baik Bu, jadi kalau begitu saya mau tanya dulu ya Bu ya, apa yang Ibu rasakan selama ini Bu? Terus terang ya Bu ya, saya itu merasa lelah. Selain mengajari anak-anak kan semuanya itu Bu, saya juga harus fokus, harus ekstra memperhatikan mereka Bu, memperhatikan keselamatan mereka. Jadi saya merasa lelah gitu Bu. Saya ingin mencari solusi bagaimana sih menangani anak ini. Gitu ya Bu ya. Lalu bagaimana
menyikapi mereka itu. Lalu bagaimana selama ini Ibu menyikapi mereka, Bu? Awalnya saya tegur mereka, tapi sebentar saja Bu, mereka kembali lagi ke posisi sikap awal mereka yang seperti itu. Kemudian saya cobalah, mungkin anak ini punya energi yang berlebih. Saya mencoba untuk menyalurkan energi berlebihnya dulu, Ibu, supaya mereka bisa lebih tenang dan siap belajar. Oh, jadi Ibu menyalurkan energi berlebih dari anak tersebut ya, Bu? Kira-kira dengan cara seperti apa? Dengan cara ini Bu, anak-anak itu saya beri kesempatan untuk melakukan apa yang dia inginkan, mau lari, mau lompat, atau kegiatan fisik motorik lainnya. Yang penting dengan kesepakatan itu mereka tidak mengganggu temannya, tidak membahayakan dirinya, dan tidak mengganggu orang lain. Iya, jadi apa yang Ibu jabarkan tadi kira-kira bagaimana dengan hasilnya, Bu? Hasilnya anak bisa sih Bu melakukan kesepakatan itu, tapi belum maksimal karena anak ini masih kurang tertarik melaksanakan tugasnya sampai selesai itu Bu, karena mereka cenderung ingin selalu melakukan kegiatan motorik kasar. Sekarang kira-kira langkah apa selanjutnya yang mungkin Ibu terapkan nantinya untuk memecahkan masalah ini? Kalau dilihat-lihat ya Bu ya, hasil pengamatan saya, anak ini banyak sekali dengan kegiatan motorik kasar. Profil belajar mereka juga kayaknya terus. Jadi saya itu punya rencana ingin mengkombinasikan antara pembelajaran kelas dengan motor kasar. Jadi ya, kira-kira apakah ini sudah tepat atau belum ya? Soalnya saya bingung masih. Pengamatan saya, anak ini suka sekali dengan kegiatan motor kasar. Mereka juga punya profil belajar kinestetik. Saya punya rencana Bu untuk mengkombinasikan kegiatan di dalam kelas dengan kegiatan motorik kasar. Oh, jadi Ibu akan mengkombinasikan pembelajaran dengan keterampilan motorik, kegiatan motorik kasar ya, Bu? Seperti apa kira-kira itu, Bu? Misalnya anak itu kan suka berlari-larian kan, jadi saya buat saja kegiatan, misalnya kegiatan literasi, menyusun huruf menjadi sebuah kata. Jadi satu sisi di sebelah sini mengambil kartu hurufnya, kemudian lari ke sebelah sana, ke pojok sana untuk menyusun. Jadi kan ada kegiatan motorik kasarnya itu kan Bu ya, jadi lari-lari mereka gitu. Atau misalnya kegiatan numerasi, menyusun huruf, berhitung. Nah dari pojok sana sambil lompat-lompat, kemudian mengenal konsep bilangannya di seberang sana, sambil lompat-lompat. Oh, luar biasa sekali rencana Ibu, mantap Bu. Lalu kapan Ibu akan melakukannya? Secepatnya ya Bu ya, semoga dalam minggu ini, dan saya akan coba membuat RPP-nya secepatnya. Iya, kalau begitu Ibu akan melakukan dengan secepatnya. Adakah orang yang bisa membantu Ibu melakukan rencana yang telah Ibu susun tadi? Saya rasa ada Bu. Iya, kira-kira siapa, Bu? Kayaknya dulu bisa membimbing saya mungkin, karena yang saya tahu Ibu Kini ini sudah pernah melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi berdasarkan profil belajar anak. Iya, jadi Ibu sudah mendapatkan gambaran yang Bu bagaimana langkah-langkah menyikapi anak-anak yang hiperaktif tadi, Bu. Lalu bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita melakukan coaching ini? Alhamdulillah ya Bu ya, saya merasa lega, tenang. Kemudian saya merasa kebimbangan saya itu menjadi sebuah keyakinan saat ini. Setelah bicara sama Ibu, ya saya yakin untuk melaksanakan hal itu.
Jadi mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Nanti kita sharing hasil pembelajaran yang telah Ibu laksanakan sesuai rencana tadi ya Bu ya. Siap Bu. Iya. Terima kasih Ibu. Siap Ibu dulu maaf ya. Siap Ibu. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi? Insya Allah hari Sabtu depan ya Bu ya, 1 minggu lagi. Soalnya minggu lagi ya Bu ya, kira-kira Insya Allah hari Sabtu depan Bu. Terima kasih Ibu atas pertemuan hari ini. Sama-sama Ibu. Semoga Ibu tetap semangat ya Bu ya. Insya Allah. Saya mohon pamit dulu Bu. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah menjadi teman curhat. Saya permisi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nida, bagaimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Pak, berjalan baik dan lancar Pak. Hari ya. Pada saat apa saja yang sudah Ibu Nida dapatkan saat melakukan coaching tadi? Saya sudah selama coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur Pak, menentukan tujuan, mengidentifikasi, melakukan coaching tadi Pak. Saya sudah melakukan coaching dengan alur Pak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi saya juga telah menggali potensi yang ada di coach saya untuk menemukan sendiri solusi yang dihadapinya tadi. Ya, jadi Bu Nida ya, luar biasa sudah berhasil melakukan coaching tadi ya dengan alur datanya sesuai yang saya perhatikan tadi. Ibu juga jelas, tujuannya jelas, identifikasi permasalahannya ada, kemudian rencana aksi ke depannya ada, serta tanggung jawab. Dari Ibu sudah menemukan rasa tanggung jawab itu agar si kunci melakukan rencana aksi ke depan tentunya. Saya juga mendengar percakapan tadi, jangan penuh ya, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan apa yang disampaikan oleh Putih melalui kata-kata kunci yang Ibu catat mungkin tadi ya, kan saya lihat itu luar biasa ya. Yang sudah Ibu lakukan. Ibu berikutnya apa yang sudah Ibu lakukan coaching pada hari ini, mudah-mudahan ya apa yang sudah Ibu berikan pada coaching hari ini semoga kedepannya makin sukses ya, dan tentu juga bisa melakukan coaching berikutnya di kemudian hari. Iya, amin Pak. Baik Ibu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan coaching? Mungkin Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah memberikan pertanyaan berbobot Pak. Jadi saya ingin lebih mengekspor lagi Pak potensi yang ada di diri coach saya agar dia bisa memaksimalkan potensinya untuk menggali ide-ide atau gagasannya memecahkan masalahnya. Lalu bagaimana ya? Lalu apa yang Ibu lakukan untuk dapat mengeksplor ya si kunci Ibu nantinya? Yang pertama mungkin saya akan refleksi dulu Pak proses coaching yang sudah saya lakukan. Yang kedua saya akan mencari referensi-referensi mengenai pertanyaan-pertanyaan berbobot itu seperti apa. Lalu kemudian tentunya saya akan melakukan latihan-latihan coaching Pak dengan rekan sejawat, mungkin nanti akan saya lakukan seperti itu. Kira-kira kapan dong Ibu akan melakukan hal demikian? Sesegeranya sih Pak, saya ingin melakukan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi Ibu luar biasa sekali ya. Jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot dengan cara tadi Ibu yang pertama TKT mengatakan merefleksi, kemudian mencari referensi, kemudian juga melakukan latihan coaching dengan teman sejawat ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Ibu ya. Semoga nantinya apa yang sudah Ibu rencanakan dan akan Ibu kembangkan itu akan dapat terrealisasi dan diberikan kemudahan untuk melakukan hal demikian. Terima kasih Ibu. Iya Pak, mudah-mudahan saya bisa
Kira cukup ya, silahkan untuk merealisasikan ke depannya. Kira-kira demikian hari ini. Terima kasih Ibu atas terima kasih semuanya. Tetap semangat untuk melakukan coaching berikutnya. Semoga akan hasilnya lebih maksimal lagi. Terima kasih Ibu. Iya, semoga nanti bisa Pak ya. Baik. Saya melaksanakannya. Iya, tetap semangat Bu. Semangat Pak, Iya, insya terima Allah tetap kasih. semangat. Iya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Asma. Waalaikumsalam Ibu Lidia. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat hari ini. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu, begini Bu. Sesuai kesepakatan kita, saya akan melakukan observasi mengenai coaching yang akan Ibu lakukan. Saya harap pada pembicaraan kita ini Ibu jangan terlalu tegang, santai saja, karena kita mau berbincang santai saja Bu tentang keterampilan coaching yang akan Ibu lakukan. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Jadi tujuan pembicaraan kita kali ini akan membahas tentang publik penilaian dan hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan coaching yang akan Ibu lakukan dengan alur kita. Nah ini Bu yang saya harapkan. Jadi kan saya tahu pada pelaksanaan coaching nanti apa yang masih kurang dan harus saya perbaiki. Ya, baik Bu. Kalau begitu, ini untuk rubrik penilaian coachingnya silahkan Ibu baca. Nanti yang akan saya nilai adalah ketercapaian alur kita, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coachingnya dengan 4 kriterianya, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Tapi jangan lupa juga ya Bu, prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu, insya Allah saya tidak akan lupa dan saya akan melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Iya, mantap sekali Ibu, luar biasa Ibu semangatnya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada saat kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti diantaranya adalah kesadaran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot agar coaching saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Iya, baik Bu. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang mau lebih spesifik saya observasi pada saat Ibu melakukan coaching? Dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya spesifiknya itu ya tentang kesadaran penuh. Iya. Jadi yang ingin lebih spesifik saya observasi itu tentang kesadaran penuh, benar Bu? Iya benar. Lalu indikator pencapaiannya seperti apa Bu? Indikator tercapaiannya adalah saya fokus memecahkan masalah coach, mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, kemudian tidak banyak melakukan aktivitas yang lain selain coaching itu. Iya, mantap sekali Ibu. Untuk yang Ibu sampaikan tadi, indikator pencapaian yang ingin Ibu capai tadi sudah saya catat, dan itu akan menjadi acuan saya dalam mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Iya. Jadi untuk mengetahui bagaimana Ibu dapat mengembangkan kompetensi coaching dengan baik, itu kapan ya Bu kita bisa melaksanakan kegiatan observasi coaching? Kebetulan hari ini saya sudah janjian sama coach saya Bu, jadi Ibu bisa observasi hari ini juga untuk mengobservasi coaching saya, apakah sudah bagus atau belum. Iya, siap Bu. Jadi saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Setelah kegiatan tersebut, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian kompetensi coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Tetap semangat Ibu. Semangat Bu. Ya, semoga coachingnya berjalan lancar. Dan silahkan Ibu untuk melakukan coachingnya. Izin untuk mengamati ya Bu. Iya Bu, silahkan. Iya, terima kasih Bu. Mohon maaf Bapak, saya izin mengobservasi ya Pak. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Mbak Asma. Waalaikumsalam Bapak Subhan. Apa kabar Bapak Subhan? Alhamdulillah, kabarnya baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik, saya sehat Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah ya Pak ya. Tapi Ibu saya sedikit tidak tenang. Jadi saya ingin bicara dengan Ibu. Boleh ya? Silakan Pak. Begini Bu, saya ingin berbicara dengan Ibu
makanya seperti yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah saya, Bu. Oh iya, jadi Bapak ingin berbincang tentang seperti kemarin yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap Bapak. Betul, Bu. Sebelumnya nih, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percepatan kita hari ini? Tentu harapan saya, Bu, pembicaraan kita hanya mendapatkan ketenangan untuk menemukan solusi dari permasalahan saya yang tadi, Bu. Jadi akhir pembicaraan ini Bapak ingin mendapatkan ketenangan untuk menemukan solusi permasalahan yang Bapak hadapi saat ini, ya Pak? Iya, Bu. Iya, semoga kita nanti bisa menemukan pemecahan masalahnya ya Pak ya. Amin, Bu. Sama-sama, Bu. Jadi permasalahannya apa ya Pak yang ingin Bapak sampaikan? Kita tolong ceritakan. Begini, Bu, beberapa hari yang lalu kepala sekolah saya melakukan supervisi kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat kritikan dari beliau, Bu. Oh begitu ya Pak. Kritikan apa ya yang disampaikan oleh Bapak kepala sekolah? Coba ceritakan secara lebih spesifik lagi Pak. Begini, Bu, waktu supervisi kemarin saya kan mengajarnya menggunakan sumber-sumber yang banyak, Bu, bervariasi, Bu. Namun terus terang saya tidak menggunakan buku teks pelajaran, Bu. Saya mengambil dari literasi yang lain, dari sumber-sumber yang lain, bahkan juga saya menggunakan media yang saat ini, Bu, media pembelajaran yang ada di internet, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak kepala sekolah tentang apa yang dilaksanakan Bapak? Tentu saya memilih, Bu. Saya mengendali kepada beliau bahwa video pembelajaran yang interaktif itu kan, kemudian hal-hal yang demikian itu bisa menyenangkan saya, Bu. Jadikan sumber belajar, jadi saya juga tetap mengacu pada kurikulum, namun saya tidak langsung membawa buku pembelajaran yang dimaksud oleh kepala saya. Kayaknya beliau kurang berkenan, Bu, dengan pembelajaran yang saya lakukan. Beliau pengennya itu buku belajar itu selalu ada, Bu. Jadi menurut Bapak kepala sekolah itu tidak sependapat dengan Bapak gitu ya mengenai penggunaan buku teks sebagai sumber belajar. Iya, Bu. Lalu selama ini bagaimana hasilnya pada dalam pembelajaran selama Bapak menggunakan video pembelajaran itu Pak? Siswa sangat antusias, Bu, mengikuti pembelajaran yang saya variasi tadi. Namun ada beberapa siswa juga yang hasil belajarnya kurang maksimal, Bu. Menurut Bapak apa yang menyebabkan anak-anak yang masih kurang seperti itu Pak? Menurut saya mungkin kebutuhan belajarnya, Bu, tidak terpenuhi semuanya, Bu. Iya Pak, saya sependapat dengan Bapak, mungkin ada kebutuhan belajar anak yang tidak terpenuhi. Iya, Bu. Saya pikir ada benarnya juga. Kebutuhan belajar siswa itu kan berbeda-beda, ya, Bu, ya. Tentu sumber belajar yang kita gunakan juga berbeda-beda, termasuk penggunaan buku teks pelajaran yang diinginkan oleh kepala sekolah saya, Bu. Wah, mantap nih Bapak. Saya sependapat dengan Bapak. Jadi kira-kira Bapak ini sudah paham dengan apa yang dimaksudkan oleh kepala sekolah. Iya, Bu, saya sudah memahami maksudnya, Bu. Beliau berharap tentu dalam proses belajar mengajar saya menggunakan buku teks pelajaran dan sumber-sumber lain itu sudah oke. Namun bagaimana, ya, Bu? Saya masih ada kepikiran, Bu. Oh, gitu ya Pak. Apa yang masih Bapak pikirkan? Coba ceritakan lagi. Sebenarnya yang membuat saya masih ada kepikiran itu begini, Bu. Kepala sekolah kan memperingatkan saya mengenai penggunaan buku pelajaran dalam pembelajaran yang saya berikan di kelas. Namun saya juga memberikan argumen kepada beliau bahwa sumber-sumber lain itu juga sebenarnya sama dengan teks pelajaran. Pada saat memberikan argumen, Bu, dengan kepala sekolah kemarin, saya takut, Bu, beliau merasa tersinggung dengan argumen yang saya berikan, Bu. Jadi Bapak merasa kalau Bapak kepala sekolah itu tersinggung dengan apa yang Bapak sampaikan, dengan argumen yang Bapak sampaikan tadi. Benar itu? Betul, Bu. Padahal kan saya tidak bermaksud untuk membuat beliau tersinggung, tapi saya tidak ingin nantinya hal yang demikian itu menjadi sebuah
hubungan yang kurang harmonis Bu antara saya dengan atasan saya Bu. Lalu apa rencana Bapak untuk memastikan bahwa sekolah itu benar tersebut atau tidak? Apa rencananya? Ada sih Bu rencana saya. Saya berencana yang pertama saya ingin menemui beliau Bu. Saya juga berbicara langsung empat mata ya. Kemudian yang pasti saya juga minta maaf Bu kepada beliau. Kalau tidak bisa di sekolah, misalnya tidak ada waktu, saya akan berusaha untuk menghubungi beliau dan ya kalau bisa ke rumah beliau pun juga akan saya lakukan. Iya, sebuah rencana yang bagus Pak. Lalu bagaimana proses belajar mengajar selanjutnya yang akan Bapak rencanakan ke depannya? Ini Bu, setelah ini saya tentu memenuhi dari kritikan kepala sekolah tadi, saya tetap akan menggunakan buku teks pelajaran. Namun sumber-sumber belajar yang sudah saya gunakan, baik yang lewat media online, yang kreatif, inovatif itu tetap akan saya gunakan juga Bu. Saya gabung Bu agar kebutuhan belajar semua murid di kelas saya itu saya bisa penuhi semuanya Bu. Wah, subhanallah ya Pak ya, rencana Bapak itu sudah sangat bagus. Lalu kapan Bapak akan melaksanakan itu rencana Bapak itu? Secepatnya Bu, mungkin besok sudah saya jalankan, menemui beliau di ruang beliau atau tidak ada nanti pulang sekolah saya usahakan untuk ketemu beliau. Dan tentu juga saya tidak kalah ini ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah untuk pembelajaran saya. Jadi supaya Pak, kira-kira apa nih dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen ini Pak? Yang pertama Bu, tentu dukungannya dari sekolah, kemudian juga dari rekan sejawat yang agak bermitra untuk saling bisa memberikan saran dan masukan tentu untuk pembelajaran saya yang lebih kreatif, inovatif serta sesuai dengan tuntutan yang zaman sekarang ini. Untuk hal yang menemui kepala sekolah, saya juga minta bantuan dengan Ibu untuk solusikan saya untuk menemui kepala sekolah nanti Ibu. Wah, ini dengan bagus sekali Pak. Dan insya Allah saya akan mengingatkan Bapak untuk bertemu dengan kepala sekolah. Kemudian semoga masalahnya cepat selesai ya Pak ya. Setelah kita berbincang-bincang ini, apa yang Bapak rasakan? Tentu yang saya rasakan saya sudah mulai tenang Bu, karena saya sudah menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi yang menjadi pikiran saya sampai saat ini. Terima kasih juga Ibu telah memberikan waktunya untuk saya dapat bercerita tentang permasalahan saya ini. Iya, sama-sama ya Pak ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang perlu diceritakan atau jangan sungkan-sungkan Bapak ya, silahkan ceritakan sama saya juga begitu, juga kita saling sharing, kemudian saling support ya Pak. Iya Bu, kalau begitu terima kasih banyak atas bantuan Ibu. Saya permisi Bu. Iya Pak, sama-sama Bapak ya. Terus semangat ya Pak ya. Semangat Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, langsung saja ya Bu. Ya, siap Bu. Iya, tadi mantap sekali Bu, luar biasa praktik coachingnya, sangat bagus sekali. Terjalin kemitraannya. Jadi bagaimana perasaan Ibu nih setelah melakukan coaching? Alhamdulillah saya merasa lega Bu, karena saya dapat membantu teman saya untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Alhamdulillah ya Bu, kalau begitu kita akan membahas analisis dari apa yang Ibu lakukan tadi, ketercapaian kompetensi coaching, dan ketercapaian indikator-indikatornya yang sudah kita bahas pada pra observasi. Iya Bu. Nah, menurut Ibu apa nih yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian yang sudah kita bahas? Baik Bu, untuk ketercapaian coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita. Saya sudah mendengarkan aktif dari apa-apa yang disampaikan dengan kesadaran penuh juga. Saya juga mengiringi coach saya itu dengan pertanyaan berbobot agar dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian saya juga tidak terlalu sibuk mencatat. Saya fokus dengan
kegiatan coaching itu, tidak melakukan aktivitas lain selain coaching. Iya Bu, baik. Tadi sudah Ibu jabarkan apa yang sudah Ibu lakukan. Lalu izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan. Iya, begini Bu, dari hasil pengamatan saya untuk capaian alutsista Ibu sudah tercapai. Lalu untuk mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching itu sudah terlihat Bu. Terbukti dengan coaching Ibu sudah bisa menyampaikan ide-ide, keluar ide atau gagasan yang dimilikinya agar bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Hal-hal seperti itu sudah tergali Ibu, tergali dengan baik, runut apa yang sudah Ibu lakukan tadi, proses coachingnya sudah runut, sudah baik. Lalu dari kompetensi coaching, kompetensi apa lagi yang selanjutnya mau Ibu kembangkan lagi? Saya ingin mengembangkan lagi untuk penggalian itu, Bu. Menanyakan pertanyaan berbobot. Saya ingin lebih eksplor lagi. Iya, mantap sekali Ibu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan nih agar keterampilan coaching yang mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa terlaksana dengan baik? Pertama-tama saya akan mencari referensi untuk meningkatkan kemampuan saya dalam menanyakan pertanyaan berbobot tadi. Luar biasa sekali apa yang Ibu jabarkan tadi. Jadi nanti untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, Ibu akan mencari referensi. Lalu kapan Bu? Ibu akan mencari referensi tersebut. Akan saya laksanakan sesegera mungkin, Bu, secepatnya. Jadi Ibu akan sesegeranya ya Bu untuk mencari referensi tersebut. Luar biasa sekali Ibu semangatnya. Saya harap Ibu tetap semangat untuk selalu mengembangkan, melatih diri agar kompetensi coaching yang Ibu lakukan itu lebih baik dan lebih baik lagi. Tetap semangat Ibu. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Sukses selalu Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Tetap semangat Bu. Semangat. Terima kasih.